Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam pertemuan berkenaan tentang hadis ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang anasirul hadis atau unsur-unsur yang melekat pada hadis atau bagian-bagian hadis, yaitu sanad atau rawi atau mukharrij, kemudian ada matan. Terus kemudian nanti juga kita akan membahas mengenai sisi kesahihan ya dari sanad dan matan hadis. Oke. Langsung saja ya, pembahasan mengenai anasirul hadis. Kita mata kuliahnya kan hadis ya. Jadi apabila kedepannya kalian sudah mau membahas mengenai hadis-hadis yang berkenaan tentang tema yang sudah ada dalam RPS ya, kita pahami dulu tentang bagian-bagian hadis. Mungkin bagi teman semuanya sudah pernah mendapatkan pembahasan mengenai hadis itu di mata kuliah ulumul hadis. Ini ya sekedar untuk mengulang lagi atau mengcalling memori sampean berkenaan tentang bagian-bagian hadis. Oke, urgensitas dari kajian ini atau sisi penting ya, arti penting dari kajian ini adalah karena memang banyak sekali serangan yang dilontarkan oleh para orientalis seperti nama-nama terkait, Sprenger, Goldziher dan sebagainya. Ini mereka meragukan ya, bahkan menolak hadis Nabi Muhammad SAW ya, karena adanya persoalan sistem isnad. Jadi kalau di kita kan memang hadis bisa sampai ke kita karena memang ada isnad atau penyandaran dari satu orang ke orang setelahnya sampai akhirnya nyambung kepada Nabi Muhammad. Menurut mereka, sistem isnad adalah bikinan para ulama hadis semata dan tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW atau sahabat. Oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai ahistoris. Sebenarnya itu memang ada benarnya ya kalau dikatakan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Maksudnya penamaan isnad ya, tapi kalau dalam prakteknya juga ada nyatanya Nabi Muhammad kan menyampaikan keagamaannya kepada para muridnya ya. Terus kemudian dalam beberapa hadis juga dinyatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, sunnah Nabi terus kemudian yang turun ke sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ajaran Islam turun ke masa setelahnya ya. Terus Nabi juga pernah bersabda ya, umat terbaik adalah pada masaku, kemudian setelahnya. Jadi masa setelahnya itu masih menjadi umat terbaik ya. Saya sekitar 30 tahun generasi lah ya. 30 tahun generasi setelah sepeninggal Nabi Muhammad, yaitu masih dianggap sebagai umat terbaik. Dan mereka ya otomatis disebut sebagai umat terbaik ya karena mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Jadi serangan para orientalis ini sebenarnya tidak berdasar karena nanti sistem isnad ini atau metode isnad dalam pemeriksaan hadis itu ya sampai sekarang masih bisa dipertanggungjawabkan. Makanya di hadis ada kritik terhadap sanad maupun matan, atau sebenarnya lebih pasnya adalah pemeriksaan sanad dan matan untuk menjaga kualitas hadis itu. Hal di atas ditolak dan dibantah oleh Azami, seorang pakar hadis muslim dari India. Menurutnya sistem isnad sudah ada sejak pra-Islam, misalnya terdapat dalam kitab Yahudi Misnah dan dalam penukilan syair-syair jahiliyah. Sistem sanad merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mendeteksi apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi SAW atau tidak. Intinya ya penyandaran ya, seperti sanad yang ada dalam sanad hadis itu intinya penyandaran kepada orang ya, sebelumnya atau gurunya dari gurunya sampai akhirnya nyambung ke Nabi. Jadi ya silsilah silsilah keilmuan. Oke, sekarang kita bahas unsur-unsur pokok hadis, yaitu sanad, perawi, mukharrij ya, terus kemudian matan. Kedudukan sanad dalam hadis sangatlah penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima, makbul, atau mana yang ditolak atau mardud, dan mana hadis yang sahih atau benar ya atau tidak, untuk dijadikan dasar argumentasi atau dalil hukum dan diamalkan isi pemahaman matan hadisnya itu. Jadi ya kedudukan sanad sangat penting dalam Islam. Bahkan kalau tidak salah ya Imam Suyuti pernah menyatakan ya, as-sanadu huwa ad-dinu nafsahu itu. Jadi sanad itu adalah ya agama itu ya. Jadi sanad itu agama. Kalau agama tanpa sanad ya tidak akan sampai ke kita, pasti hanya akan ada di masa
pada masa awal kan gitu. Sanad itu kan penyampaian ajaran itu dari secara turun temurun gitu. Makanya kalau Imam Suyuti menyatakan as-sanadu, ya sanad adalah ad-dinu nafsahu, itu ya berarti memang sanad adalah agama itu sendiri. Jadi agama nggak akan ada sampai sekarang kalau tidak ada penyanatan atau penyandaran atau pengajaran pewarisan ya dari secara silsilah keilmuan. Sanad dari segi bahasa artinya al-mu'tamad, ya artinya adalah sandaran, tempat bersandar yang menjadi sandaran atau yang menjadi kaitan, itulah ya. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad yaitu at-thariqatul mausul ilal matan. Ya, at-thariqatu ilal matan kan gitu. Jalan yang menyampaikan kita atau yang mengantarkan kita ke matan hadis. Jadi matan hadis itu kan matan, kalau dalam hadis matan itu isinya ya qaul, fi'il dan takriri dari Nabi Muhammad. Tapi yang dari Nabi Muhammad itu kan tidak bisa kita ketahui kalau tidak disampaikan oleh orang-orang di setiap generasi sampai generasi kita ini kan gitu. Jadi ya harus disampaikan dari masing-masing generasi, apalagi kalau di Arab, tradisi awal yang berkembang yang kuat adalah tradisi hafalan serta tradisi lisan, penyampaian ke orang setelahnya, penyampaian secara lisan dan sebagainya, yang kemudian nanti diperkuat dengan tradisi menulis di situ. Jadi sanad adalah jalan yang mengantarkan kita kepada matan. Kalau secara istilah bisa juga diartikan bahwa sanad itu adalah rangkaian nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Rangkaian nama-nama orang yang meriwayatkan hadis itu. Jadi rangkaian nama-nama orang-orang atau para perawi yang meriwayatkan hadis. Kalau orang-orang kok kayaknya konotasinya kurang pas. Beliau-beliau itu adalah para ulama dalam bidang hadis yang kemudian mendapatkan hadis dari orang sebelumnya ya. Jadi masing-masing tingkatan lah ya. Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat menyampaikan ke tabiin, tabiin menyampaikan tabiin ke ulama setelahnya sampai ke masa kita itu. Nah, itu yang dinamanya adalah sanad. Kemudian Ibnu Sirin menyatakan bahwa hadalah ilmu dinun, dulu amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini, hadis, sanad adalah agama. Lah ini Ibnu Sirin juga menyatakan seperti itu. Sanad itu ya agama itu. Karena itu telitilah orang-orang di mana kamu mengambil agama pemahamanmu. Makanya diteliti sanadnya, diteliti orang-orang yang meriwayatkan hadis, apakah mereka jujur atau tidak, apakah hafalannya kuat atau tidak. Abdullah bin Mubarak mengatakan menerangkan sanad hadis termasuk tugas agama ya. Jadi menerangkan sanad termasuk tugas agama. Andai kata sanad tidak diperlukan, tentu siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya ya. Jadi sebagai patokan lah ya. Perbedaan antara kami dengan mereka kaum agama lain ialah sanad. Perumpamaan orang yang mencari hukum-hukum agamanya tanpa memerlukan sanad adalah seperti orang yang menaiki loteng tanpa tangga. Jadi ya seolah-olah terbang, tapi kan nggak mungkin kan, yang manusia terbang kan nggak mungkin sekali, kecuali atas izin Allah di situ. Ya makanya kalau menggunakan pembuktian secara ilmiah, yaitu harus ada sanad, rangkaian orang-orang yang meriwayatkan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ya, perumpamaan orang yang mencari atau menerima hadis tanpa sanad sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. Jadi gelap terus kemudian berusaha mengumpulkan kayu api kan nggak mungkin kan gitu, kecuali dia dengan lampu. Lah lampu itu ya sanad itu kan gitu. Oke. Lanjut. Adapun matan dari segi bahasa artinya membelah, mengeluarkan, mengikat ya. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad ya, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkannya sanad. Ya tadi matan itu adalah isi dari hadis itu. Isi dari hadis apa? Ya qauliyah, fi'liyah, takririyah dari Nabi Muhammad. Segala sesuatu tentang Nabi Muhammad itu saja. Yang dari Nabi Muhammad atau tentang Nabi Muhammad itu yang namanya matan. Oke. Contoh hadisnya di sini ya, Ruwi al-Imam Al-Bukhari qala hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Qalabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu man kunna fihi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar la yuhibbuhu illa Allah wa ay yakrahu ay ya'udu fil kufr kama yakrahu ay yakdhifu fin nar. Jadi yang ini hadis tentang tiga hal yang kemudian seseorang itu bisa menikmati manisnya iman ya, apabila dia keadaannya adalah ketika dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itu lebih dari mencintai apapun ya,
atau yang lebih dari ketika mencintai yang lainnya. Wa yuhibbul mar'u la yuhibbu illallah, ya. Ketika kamu ketemu dengan wanita atau yang laki-laki lah kalau mafhum mukhalafahnya, ya, atau apa itu analoginya ya lah, ketika kamu ada seorang mencintai perempuan, kemudian cintanya itu karena Allah, ya, atau dia tidak cinta tapi maksudnya ya tadi cintanya itu karena Allah, nah itu dia juga bisa merasakan yang namanya manisnya iman. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika seorang itu atau seorang muslim itu dia benci, ya, benci benci apa itu memiliki ketakutan kembali kepada kafir, sebagaimana dia takut ketika dia nanti akan dijebloskan ke neraka di situ. Jadi 3 orang yang diyakini akan merasakan yang namanya manisnya iman. Oke, sekarang yang mana sanad, yang mana perawi, dan yang mana matan. Coba kita lihat di bawah ini. Karena ada nama rupiah 5 buhor qala hadatsana ini sampai yang tidak ada garis bawahnya itu yang namanya sanad, ya. Terus kemudian mana perawi? Perawi itu ya itu rangkaian nama-nama orang yang meriwayatkan hadis, kan sanad, ya. Di dalam sanad itu kan isinya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Lah, perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Berarti nama-nama orang yang ada di sanad itu siapapun semuanya. Oke. Terus kemudian tadi saya di awal menyebut mukharrij. Mukharrij itu namanya adalah orang yang mengeluarkan hadis itu biasanya perawi paling akhir atau yang paling kontemporer, yang paling terbaru. Lah kalau di sini ya berarti otomatis adalah ruwiya al-Imam Bukhari. Itu berarti Imam Bukhari adalah sebagai mukharrij. Coba kita lihat di sini benar mukharrij al-hadis. Jadi dari Anas, Abi Qolabah, Ayub, Wahab Ats-Tsaqafi, Muhammad bin Al-Matsna ini. Jadi urutannya, kalau urutan sebagai periwayat, ya, periwayat itu dimulai dari Anas ini kan yang paling atas, atau dari sahabat Nabi. Abi Qilabah ini bisa tabi'in atau sahabat juga, Ayub, kemudian tabi'in, terus kemudian ulama masa setelahnya sampai ke Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari di sini posisinya adalah mukharrij hadis, orang yang terus kemudian mengeluarkan hadis, ya, orang yang terakhir meriwayatkan hadis, kemudian mengetahui kualitas dari hadis tersebut, ya, terus kemudian menyatakan hadisnya sahih di situ, ya. Oke, lanjut. Skema hadis ya seperti ini. An-Nabi yang tadi, ya, hadis tadi Nabi menyampaikan ke Anas, Anas menyampaikan ke Abi Qolabah, ya. Abi Qolabah menyampaikan ke Ayub, Ayub menyampaikan ke Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Abdul Wahab ini menyampaikan ke Muhammad bin Al-Matsna. Terus kemudian yang terakhir adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ya yang paling bawahan di situ, ya, sebagai periwayat hadis. Nah ini namanya adalah mukharrij itu, teman-teman. Jadi posisi hadis ya seperti ini, sanad, matan, rawi, ya. Sanad itu kan di dalamnya isinya adalah nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Terus kemudian kalau perawi itu orang yang meriwayatkan hadis, berarti di dalam sanad ada perawi. Terus kemudian mukharrij itu orang yang terakhir meriwayatkan hadis, ya. Terus kemudian yang matan itu isi dari hadis. Apa yang digambarkan dari Muhammad, ya. Terus kemudian apa yang dikatakan atau disabdakan Muhammad atau Nabi Muhammad, yang dilakukan Nabi Muhammad atau yang ditetapkan Nabi Muhammad, itu yang disebut sebagai matan. Oke, kita lanjutkan berkenaan tentang kesahihan, kaidah kesahihan sanad dan matan. Oke. Ulama sudah menetapkan bahwa ada 5 kaidah yang harus dipenuhi, ya. Sanad dalam hadis itu dianggap sahih, yaitu yang pertama muttasil. Ini biasanya kalau sampean belajar di ulumul hadis, ya, ini adalah syarat-syarat hadis itu disebut sebagai hadis sahih. Kalau di sanad yang pertama harus muttasil. Muttasil itu bersambung, yaitu ketersambungan sanad hadis dari perawi yang pertama sampai yang terakhir. Bersambung itu ya mereka dari tiap tingkatan, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, ya. Itu mereka harus benar-benar bertemu, hidup satu masa, kemudian mereka pernah bertemu, hidup satu masa tidak pernah bertemu, itu sudah munfasil, terputus. Ya, kalau mutasil itu bersambung, intinya pernah bertemu, ya, dalam keadaan Islam otomatis, ya.
pernah bertemu, terus kemudian hidupnya di satu masa dan pernah bertemu. Tuh. Untuk mengetahui kebersambungan ini, yang harus dilakukan adalah mencatat seluruh nama perawi yang ada dalam rangkaian sanad yang tadi yang kita lihat tadi. Terus kemudian mempelajari sejarah biografinya dengan tujuan untuk mengetahui tentang hubungannya dengan perawi yang di atasnya atau yang di bawahnya. Jadi nanti bisa kita lihat di kitab hadis yang namanya biasanya adalah Rijalul Hadis itu. Jadi nama-nama orang yang meriwayatkan hadis biasanya nanti di Rijalul Hadis itu sudah ada biografinya baik singkat maupun panjang. Nanti dilihat masa hidupnya, tahun kelahiran dan kematian, dan kemungkinan bertemunya ya, melihat tempat atau tempat belajarnya. Kemudian yang kedua harus bersifat adil. Dalam sanad itu para perawi harus adil. Adil yang dimaksud di sini bukan adil dalam pengertian membagi sama rata atau sama besar. Tapi adil yang dimaksud di sini berkaitan dengan kepribadian perawi seperti jujur, istiqomah, tidak pernah melakukan dosa besar, dan jarang sekali melakukan dosa kecil. Biasanya istilah yang sering digunakan untuk menyebut perawi yang adil adalah sikoh atau terpercaya. Jadi perawinya harus sikoh. Kemudian yang ketiga, perawinya harus dobit. Secara bahasa dobit berarti kokoh atau kuat, mantap. Dobit yang dimasukkan di sini adalah berkaitan dengan kekuatan hafalan perawi. Jadi perawinya harus dobit hafalannya atau kuat hafalannya atau kokoh hafalannya. Jadi tidak pelupa. Oke, lanjut. Ada 3 hal yang perlu diketahui dalam hal dobitnya seorang perawi, yaitu yang pertama, memahami dengan baik hadis yang diterima. Terus kemudian yang kedua, hafal dengan baik hadis yang diterima. Kemudian yang ketiga, dapat menyampaikan dengan baik hadis itu kepada orang lain, ya, dimanapun maupun kapanpun. Itu yang menyangkut dobit bukan hanya hafal saja ya, tapi dia juga harus memahami dan bisa menyampaikan kepada orang lain yang kemudian menjadi sambungan dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat, ini harus terhindar dari syadz. Syadz itu kejanggalan. Yaitu syadz yang dimaksudkan di sini adalah kejanggalan yang terdapat dalam sebuah hadis. Kejanggalan tersebut bisa terjadi apabila seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis yang kontradiktif dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Ya, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dan Hamad bin Zaid tentang warisan. Menurut ulama hadis, Hamad lebih adil dan dobit dari Uyainah. Itu. Jadi misalkan ada satu hadis ya, terus kemudian menyelisihi hadis lain, mengangkat satu tema yang sama, satu topik yang sama, tapi hukumnya berbeda, misalkan produk hukumnya berbeda, ya. Terus kemudian akhirnya dibandingkan ya, ternyata satu lebih kuat ya. Kalau dia lebih lemah berarti dia termasuk syadz atau janggal gitu. Contohnya misalkan misalkan hadis tentang warisan ini ya, hadis tentang warisan dan sebagainya. Ya, ini mereka sama membahas tentang waris, tapi kemudian misalkan bagian pewarisannya nanti berbeda ya. Bagian pewarisannya berbeda atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dalam warisan. Terus kemudian di dalamnya beda produk hukumnya ya, nanti dicari mana yang lebih kuat. Kalau yang tidak kuat ya berarti otomatis dia masuk janggal tidak memenuhi kualitas hadis sahih. Yang kelima, terhindar dari ilat. Ilat itu berarti sebab. Ilat yang dimaksud di sini adalah suatu sebab yang membuat sebuah hadis menjadi rusak atau turun kualitasnya. Ilat kadang diartikan sebagai cacat. Jadi hadis yang mengandung cacat. Kalau cacat yang sering terjadi dalam periwayatan hadis adalah terjadinya kesalahan dalam penyebutan nama perawi. Ini. Jadi kadang nama perawi, karena orang Arab kan kadang namanya hampir sama ya. Ada Abdullah, ada Muhammad, ya itu ya, seperti kita lah ya. Misalkan satu desa kita cari yang namanya Fajar, nanti ada 5. Cari yang namanya Paijo, ada 10. Nah itu berarti harus makanya di Arab biasanya ada model kunyah atau binnya ya, ada binnya itu untuk membedakan dia anaknya siapa di situ. Terus kemudian terjadinya percampuran antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi bisa saja satu hadis itu ya karena kadang hadis kan banyak sekali ya, kadang sanadnya itu tercampur, kadang yang harusnya sanad ini untuk hadis ini tapi malah dipasangkan untuk hadis yang lain, yaitu berarti ada ilat, ada sebab yang menyebabkan seolah-olah hadis tersebut tidak memenuhi hadis sahih. Kemudian status hadis tidak sampai kepada Nabi. Kalau ini ya berarti hadisnya tidak marfu. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi, bisa saja mauquf atau
makto ya. Mauquf itu ya hanya terhenti sampai sahabat ya. Jadi seolah-olah itu ya dari sahabat, tapi maksudnya di sahabat itu nggak ada namanya itu loh, intinya seperti itu. Jadi loncat tiba-tiba dari tabiin loncat ke nabi gitu. Kalau yang makto ya atau yang terputus itu bisa di ketika ada tabiin dan sebagainya, ada satu generasi di mana tidak ada yang meriwayatkan hadis di situ. Terus kemudian yang tentang kesahihan matan, para ulama sudah menetapkan bahwa kaidah kesahihan matan hadis ada dua saja. Yang pertama harus terhindar dari syadz. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa syadz merupakan kejanggalan dari sebuah hadis karena kontradiksi dengan hadis yang lain. Kejanggalan yang dimaksud di sini adalah terjadinya kontradiksi antara matan satu hadis dengan matan hadis yang lain yang lebih banyak atau yang lebih masyhur, yang lebih banyak perawinya. Tanda-tanda matan hadis yang mengandung kejanggalan dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, jika isinya bertentangan dengan Al-Qur'an. Nabi Muhammad tidak menyampaikan ya hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Al-Qur'an. Makanya ketika suatu hadis ya bertentangan dengan Al-Qur'an harus diperiksa ada syaratnya atau tidak kan gitu. Terus kemudian yang kedua, matanya tidak boleh kontradiksi dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Di setiap tingkatan itu minimal harus ada 4 ya. Harus ada 4 minimal. Jadi tiap tingkatan itu yang meriwayatkan hadis yang sama itu harus ada 4. Misalkan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Di masa sahabat harus 4 yang meriwayatkan. Masa tabi'in harus 4. Sama semuanya hafal hadis tersebut. Sampai di masa mukharraj itu juga harus 4. Nah, itu hadis mutawatir. Kemudian matannya ya itu bisa saja punya bertentangan dengan akal sehat. Ya. Bertentangan dengan akal sehat ya misalkan hal-hal gaib yang itu tidak dikabarkan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang lain ya, terus kemudian dikabarkan di situ ya, misalkan tentang digambarkan terbang, digambarkan ini dan sebagainya, kecuali memang kabar itu ada di Isra Mi'raj di Quran ya. Tapi selain itu kan ketika perang Badar Nabi bisa terbang, terus kemudian ketika perang Uhud ya Nabi bisa menghilang, pedangnya bisa berubah menjadi 1000 misalkan. Wah, itu sudah tidak masuk akal sehat. Kemudian matanya kontradiktif dengan sejarah. Sejarah itu ya berarti tentang peristiwa sebelumnya yang sudah diyakini kan di situ. Contohnya hadis tentang kutukan malaikat terhadap istri yang menolak berhubungan seks dengan ajakan suaminya. Hadis ini secara implisit kontradiktif dengan petunjuk Al-Qur'an. Ini sebenarnya sampai sekarang masih terjadi perdebatan di situ karena memang tidak ada malaikat terus kemudian mengetuk istri seperti itu. Terus kemudian kedua, terhindar dari ilat. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ilat itu merupakan sesuatu yang menyebabkan hadis menjadi rusak nilainya atau cacat ya. Di sini yang rusak adalah matan hadis atau isi dari hadis. Kalau yang tadi itu kan di sanadnya, kalau di sini di matannya. Salah satu sebabnya adalah jika terjadi kesalahan dalam menyebutkan matan hadis, seperti bercampurnya antara satu hadis dengan hadis yang lain, atau terjadi penghilangan sebagian matan hadis. Jadi yang disebutkan hanya setengahnya, yang lain terus kemudian hilang, lah itu ya berarti sudah ada cacat. Ya, contohnya hadis tentang wanita sebagai sumber kesialan atau malapetaka. Ini masih sampai sekarang apa itu di masa-masa sekarang kan itu lagi hangat kan ya, beberapa termasuk PC yang terakhir Agnes dan sebagainya itu kan terus kemudian dihubungkan dengan hadis tentang wanita sebagai sumber kesialan dan malapetaka. Nah, itu harus diduduk perkaranya, harus disampaikan hadis secara keseluruhan baru nanti bisa dipahami kenapa sumber kesialan maupun malapetaka. Nah, di situ bukan terus kemudian semua wanita adalah sumber kesialan atau malapetaka. Nah, itu sudah di luar dari ini hadis. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Nanti kalau ada kebingungan dapat ditanyakan ya teman-teman. Semoga kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.